Halo, Alem, BSM, makasih ya. Ya, kembali lagi kita ketemu. Silakan Bro Fritz. Kembali kita ketemu pada podcast sesi 2 di Komos Jana Suci Basilius Agung. Nah, di podcast ini kita wawancara salah satu anggota Komos yang baru bergabung per hari ini. Tante boleh perkenalkan dulu namanya? Nama saya Tri, saya tinggal di Depok, yang nggak jauh dari lokasi ini. Saya baru hari ini bergabung. Bergabungnya hari ini. Per hari ini. Oke, Tante kenapa mau bergabung dengan Komos Jana Suci Basilius Agung? Kenapa mau bergabung dengan gereja ortodoks ini? Dari Tante sendiri ada motivasi yang mau disampaikan? Saya sebetulnya aslinya Kristen dari kecil, dari lahir, dari nenek moyang saya Kristen Protestan. Tapi selama ini sih saya sebenarnya aktif di dalam kegiatan kerohanian ya, baik di sekolah waktu SMA, lalu saya kalau bergereja juga saya selalu berusaha mengikuti seperti Bible class atau kegiatan pemudanya. Lalu tapi saya seperti tidak menemukan apa yang saya cari. Yang Tante cari waktu itu apa? Saya tuh mungkin setelah saya masuk ke ortodoks, saya dijelaskan sama Bang Tommy. Di sini di ortodoks itu konsepnya ya Bang ya, manunggal dengan Tuhan, dengan Allah. Nah itulah rupanya yang jadi jawaban yang itu sebetulnya yang menjadi apa sih yang saya cari selama ini dari kecil ya. Jadi saya dari kecil memang seperti ada kerinduan tuh untuk berspiritualitas gitu. Nah itu di gereja Kristen yang lain atau gereja yang istilahnya dari Barat ya, itu saya kurang menemukan, karena yang saya rasakan gereja-gereja yang dari Barat itu seperti tempat berkomunitas aja gitu. Jadi orang memang aktif di gereja, bahkan ada yang sampai tidur di gereja, tiap hari di gereja, sampai dapat duit pun dari gereja, tetapi dia keimanannya itu saya tidak merasakan nilai-nilai moralnya mereka itu berubah. Tidak ada kecocokan gitu ya, iya, dari Tante dengan gereja saat itu. Karena saya melihat tingkat kemilitan para jemaatnya kurang, jadi mereka hanya bersosialitas saja, seperti bersosialita gitu. Tapi bersosialita dengan dengan kemasan yang rohani Kristen gitu loh, kemasan agama. Nah itu yang saya pikir saya bukan saya selama ini tidak menemukan Tuhan, saya menemukan Tuhan, saya merasakan jamahan Tuhan, saya merasakan pimpinan Tuhan atau dapat diberkati Tuhan, diselamatkan dalam kehidupan saya dari mara bahaya. Tetapi dalam hal keintiman pribadi sama Tuhan, keintiman roh saya, jiwa saya itu kayak nggak bisa lepas gitu, seperti nggak bisa lepas plong antara hubungan roh saya dengan Tuhan gitu. Itu yang tidak saya dapatkan. Nah setelah dapat penjelasan dari Bang Tommy, nah disitulah saya kok konsepnya, semua konsep-konsepnya yang diceritakan sama Bang Tommy itu seperti menjawab kebutuhan saya. Kebutuhan saya itu terjawab semua di ortodoks ini. Artinya hal yang sudah dicita-citakan sejak Tante masih kecil gak pernah terjawab walaupun sudah berkontribusi dalam berbagai macam kegiatan gereja. Iya. Baru ketemu pada saat di ortodoks ini. Iya. Nah, yang memperkenalkan Tante dengan ortodoks, ceritanya gimana sih? Apa Tante dikenalin orang tiba-tiba cocok nih, atau Tante nyari tahu sendiri atau gimana? Coba dijelasin gitu. Oh ya, awalnya saya tahu ortodoks tuh ya mungkin dari media-media atau apa, lalu pernah diajak teman saya ke gereja ortodoks, tetapi saya waktu itu masih belum dapat kayak pencerahan ya, jadi saya masih belum bisa
menerima gitu, seperti masih mentertawakan karena lucu. Ibadahnya itu beda banget dengan gereja barat. Jadi tidak ada musik, tidak ada kita bernyanyi. Padahal kan katanya orang Kristen itu harus bernyanyi gitu, harus memuji Tuhan tuh bentuknya bernyanyi dengan musik, dengan not, dengan apa. Tapi di sini tuh nggak ada sama sekali. Bahkan kita bisa, bahkan ibadahnya tuh sampai berjam-jam cuman membaca apa kayak ayat-ayat ya, ayat-ayat, terus kita berdiri nggak duduk. Tuh, kayak lucu gitu buat saya kan. Saya waktu itu mentertawakan waktu pertama kali diajak ke suatu gereja ortodoks. Lalu Di mana tante gereja? Gereja ortodoks di mana? Di daerah mana, maksudnya nggak sebutin. Gandaria. Oh di Ya. Nah itu lalu saya merasa saya tidak perlu ke sana lagi gitu, karena saya pikir ya saya nggak butuh. Tapi nah kenapa saya sekarang jadi percaya dan mau bergabung di sini, karena ada teman yang dari gereja saya yang sebelumnya itu mengajak ke sini, dia sudah lebih dulu gabung. Lalu dia mengajak saya ke sini, memperkenalkan dengan Bang Tommy. Kita ngobrol-ngobrol, terus saya merasa ya itu seperti jawaban saya terjawab semua di situ. Pertanyaan hidup selama ini terjawab pada saat ketemu teman tante dan dijelaskan melalui Om Tommy. Iya. Oke, nah ini dari Om Tommy sendiri nih. Ini kan hari pertama Tante Tri gabung ke komunitas Ortodoks Jalan Suci Basilius Agung. Ada yang Om Tommy mau tanya? Mungkin biar dijawab. Ya, bukan pertanyaan sih ya, lebih menegaskan. Seperti ketika saya bergabung dalam gereja ortodoks, Romo Daniel bilang ke saya, mungkin saya juga akan sampaikan lagi, adalah di dalam ortodoks itu nggak ada uang. Jadi kalau Mbak Tri mau mencari uang di dalam gereja ortodoks itu salah. Tapi memang ketika kita mau gabung dalam ortodoks ini, kita memang benar-benar memang kita hanya menyatu dengan Allah. Ya, pesan yang kedua adalah jangan gampang baperan, karena ini pesan buat semua gitu loh. Karena saya juga bingung gitu loh, maksudnya kenapa kok Bapak rohani saya ngomong seperti itu ke saya. Kalau Bro Tom mau benar-benar manunggal dengan Allah itu ya cuma satu penyakitnya yang susah untuk dibuang, itulah baper. Ya, berbicara kan kita harus tunduk dengan taat otoritas yang ada pada saat itu. Siap atau tidak siap ya kita harus jalan, karena kan kita kan berbicara kita sedang dididik dan dilatih oleh Bapak rohani kita, yaitu ya Romo, para Romo, ya kan. Ya. Dan yang ketiga adalah tidak gampang untuk menjadi ortodok, apalagi menjadi romonya. Tapi kalau misalnya buat perempuan kan memang dia tidak bisa menjadi imam, tapi dia bisa menjadi rahibah. Nah, apalagi menjadi rahibah itu nggak main-main, karena dia harus menjaga waktu untuk dalam doa, menjaga kekudusan, itu nggak main-main. Karena dia harus terus berdoa sampai 24 jam, itu nggak main-main kan. Nah itu yang benar-benar kita harus menjaga dalam kehidupan asketis, supaya kita benar-benar terus menyatu dengan itu. Nggak gampang, itu nggak mudah. Dan itulah tantangan sebenarnya, bukannya kita malah jadi mundur gitu. Tapi kalau memang orang-orang yang mencari kesenangan sejati, dia pasti nggak bakal mundur, dia akan maju terus, apapun yang di depannya pasti akan dihadapi. Ya itu aja sih yang buat Mbak Tri, supaya memiliki motivasi yang benar, tidak belok-belok, tapi fokus di dalam penyatuan dengan Allah. Karena di mana adalah di situ ada surga, ada ketenangan batin. Oke, nah dari Tante sendiri, kira-kira masih ada nggak hal yang mau ditanyakan mengenai iman ortodoks? Kalau tadi ada pertanyaan tentang sejarah tentang apa yang Tante rasa itu terjawab saat Tante bergabung dengan komunitas ortodoks ini. Tapi ada satu nih, mungkin satu atau dua pertanyaan yang belum terjawab juga, entah mungkin bobot pertanyaannya lebih receh atau lebih apa. Ya coba Tante boleh tanya, kebetulan di sini masih ada koordinator kita Om Tommy, dan saya juga mungkin kalau bantu arahkan untuk jawab. Ya.
Tuh, tante boleh tanya mulai dari satu pertanyaan. Kalau ortodoks tuh dia hanya satu aliran apa banyak aliran ya? Iya, makasih ya. Jadi ortodoks itu bukan aliran, tapi itu nama sifat gereja. Orto itu lurus, doxa itu ajaran, jadi ajaran yang lurus. Nah, kalau di gereja barat kan banyak macam-macam Betul, nyari iya. ribuan sampai ini. Kalaupun Gereja banyak denominasi. gereja ortodoks yang terjadi, itu bukan karena mereka memiliki ajaran yang berbeda, mereka tetap ajaran satu, karena sifat gereja itu tetap dipegang, yaitu satu, kudus, katolik, apostolik. Nah, gereja yang satu, kudus, apostolik dan katolik dan apostolik itu gereja yang dipertahankan sampai saat ini oleh gereja ortodoks. Nah, katolik itu bukan aliran Roma Katolik, beda, tapi itu adalah sifat gereja, yaitu universal. Nah, gitu. Nah, jadi ini yang kita harus ngerti gitu. Jadi walaupun ada di negara-negara mana, tetap dia ajarannya tetap satu. Tritunggal, Kristologi, itu mereka sama. Nah, seperti itu. Jadi Nah, artinya ortodoks bukan aliran tapi sifat gereja. Nah, kita ini gereja apa? Kita gereja Kristen. Pada dasarnya itu. Nah, mungkin dari situ ini satu pertanyaan nih, tentu merasa udah terjawab atau mungkin mau tambah lagi untuk pertanyaan ortodoks ini, atau ada pertanyaan lagi di luar ini? Ya. Satu. Karena memang kalau di ortodoks ini kita belajar itu seumur hidup loh, Mbak. Kita nggak bisa itu terus belajar dan itu rapat banget gitu loh. Ini yang Segini banyak. segini banyak, bayangin. Wah, Ya, ada lebih banyak lagi. Ada lebih banyak lagi. Ini baru segini gitu tentang loh. baptisannya itu kan, kalau baptisannya modelnya kan seperti di gereja-gereja yang Pentakosta dan Bethel yang di selam-selam gitu, sama atau enggak ya? Ya, itu nanti ada materi khusus, Mbak, buat Tata caranya atau apa? ininya. Jadi memang untuk mereka mau masuk di baptis itu, ya kan dia juga harus ikut katekisasi, ya kan. Ya setidaknya dia itu harus menguasai tentang Tritunggal, Kristologi, dan keselamatan itu sendiri. Kalau misalnya dia belum ngerti, ya kan, nah itu agak susah untuk mengerti arti baptisan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu pun kalau misalnya Mbak mau melihat cara baptisan, itu bisa datang pada saat nanti teman-teman di bulan Oktober nanti ketika ada dibaptis, Mbak datang lihat aja gitu. Bagaimana nanti di situ dari prosesi awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, itu malah lebih jelas dilihatnya gitu. Karena memang kalau di ortodoks itu kan dia mistika, bagaimana kok air yang ada di Sungai Yordan itu kok bisa hadir di tempat itu juga gitu. Itu ada penjelasannya yang penjelasan baptisan ortodoks itu seperti apa. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan untuk belajar ini. Ya. Oke, sedikit saya tambahin, kalau untuk baptisan di gereja ortodoks ini yang membedakan dengan gereja yang lain, sejauh yang saya dapat selama saya mempelajari non ortodoks, adalah mata rantai. Jadi amanat mandat agung itu yang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, itu ayat itu Tuhan Yesus tujukan kepada murid-muridnya, ke-12 murid. Dan ke-12 murid ini yang melakukan baptisan-baptisan itu sampai ke bapak-bapak gereja dan sampai ke gereja ortodoks hingga saat ini. Jadi mata rantai kerasulan itu yang dia putus. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan baptisan selam ortodoks dengan gereja denominasi Protestan, Protestan kita nggak tahu siapa rasulnya. Tapi kita bisa di tracking, kita bisa dicari tahu siapa rasul kita dulu yang memberikan baptisan. Itu yang membedakan. Jadi kalau kita kembali ke pernyataan yang Om Tommy tadi katakan, ayat itu saat kita baca kita kegeeran, kita anggap oh pergilah baptislah mereka agama. Itu kita merasa itu tugas untuk kita. Padahal sudah jelas konteksnya Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya saat itu. Dan murid-muridnya lakukan itu, dan mandat itu terus menerus
turun temurun hingga saat ini Romo Daniel. Nah, nanti mungkin tante tinggal tunggu waktu setelah masuki kelas pembinaan pemuritan baru nanti akan dapat baptisan. Dan baptisan itu sebagai Pintu gerbang. Untuk menyatu dengan Allah, keluar dari air, menerima krisma, menerima langsung ekaristi. Untuk salah satu pintu gerbang untuk menyatu dengan Allah. Karena itu sakramen pertama yang harus kita terima, baptisan, baru kita bisa dapat sakramen-sakramen selanjutnya. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan mengenai baptisan. Ada lagi mungkin dari Om Tommy yang mau disampaikan ke mungkin penonton nanti, atau nanti kalau ada jawaban, ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat kolom komentar. Om Tommy mau sampaikan apa? Ya, memang kalau di gereja ortodok ya itu banyak banget ya, maksudnya yang harus kita pelajari. Makanya tadi saya bilang sampai meninggal pun, sampai kita mati pun tuh masih tetap terus belajar. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, ya silakan aja tanya di kolom komentar, ya kan? Dan di sini kita akan berusaha menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan kalau misalnya buat Mbak sendiri, kalau memang ada teman-teman yang mereka memang rindu untuk belajar gimana ortodok atau tentang gereja timur, silakan untuk undang aja untuk kita diskusi sama-sama di sini. Gitu aja sih. Kalau untuk wilayah Depok bisa langsung ke Om Tommy. Nanti kalau untuk wilayah lainnya bisa Om Tommy informasikan ke paroki-paroki lain. Ya. Oke, sekian bincang-bincang kita mengenai pertanyaan seputar iman ortodoks yang disampaikan oleh Om Tommy, dan tentang sedikit cerita mengenai bertemunya Tante Tri dengan iman ortodoks ini. Oke, Tante, selamat bergabung di komunitas ortodoks dengan Suci Basilius Agung. Mudah-mudahan secepatnya Tante dapat kelas pemuritan dan baptisan. Ya. Shalom Aleichem, Bishem Hamasya.